Halo teman-teman, kita lanjutkan bedah buku multipliers kita. Kali ini kita masuk ke bab 7, judulnya The Accidental Diminisher. Ini istilah yang sudah sempat kita singgung beberapa kali di video sebelumnya. Dan agak berbeda mungkin kalau di trainingnya ya, kalau sambil teman-teman ke training multipliers, posisi materi ini justru di depan ya. Tapi di bagian buku ini adanya di belakang ya. Kenapa begitu? Ntar kita sekalian bahas di video kali ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di bedah buku multipliers. Nah, jadi waktu Liz Wiseman riset pertama kali soal multipliers, itu dia masih punya persepsi bahwa diminisher itu kebanyakan memang adalah orang-orang yang punya gaya mungkin yang menakutkan, menekan gitu ya, menjatuhkan seperti itu. Nah, menariknya seiring waktu ya, ketika dia mempertajam, memperluas riset-risetnya, dia menemukan gejala-gejala di tim-tim yang dipimpin oleh diminisher itu terjadi di bawah kepemimpinan yang sebenarnya orangnya baik gitu. Orangnya baik, orangnya tidak tampak jahat, menekan, otoriter misalnya begitu ya. Nah, tapi kok kenyataannya impact dari kediminisherannya kok terjadi di timnya gitu kan. Misalnya timnya ya tadi kerjanya tidak mengeluarkan seluruh potensinya, jadi tergantung sama timnya, tidak ada kader di dalam tim itu. Nah, kemudian dia mulai melanjutkan riset-riset itu ya, dan akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa ternyata ada banyak situasi di mana leader itu sebenarnya melakukan beberapa perilaku yang dalam kadar tertentu itu baik-baik saja, tapi begitu berlebihan maka dia punya potensi justru mengurangi kecerdasan kolektif timnya. Nah, tapi orang ini tentu saja niatnya baik. Nah, maka dari itu, Liz Wiseman berkesimpulan bahwa sebenarnya jauh lebih banyak orang yang jadi diminisher itu tidak sengaja, tidak bermaksud, maka disebut sebagai accidental diminisher. Ya, seorang diminisher, seorang leader yang menurunkan kecerdasan kolektifnya tapi secara tidak sengaja. Nah, makanya ada kata accidental itu. Nah, dan justru inilah yang seringkali sekarang lebih banyak ditemukan itu. Jauh lebih banyak orang yang memang itu nggak bermaksud sama sekali. Karena perilaku-perilaku yang akan kita lihat nanti di accidental diminisher itu perilaku orangnya sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Nah, tapi dalam kadar tertentu ketika berlebihan itu yang memunculkan problem. Nah, nanti kebalikannya adalah namanya intentional multiplier. Jadi orang yang tidak sengaja menjadi diminisher, kalau dia mau menjadi multiplier, dia harus intentional multiplier. Secara sengaja menumbuhkan dirinya menjadi seorang multipliers. Nah, di akhir barangkali saya akan sebutkan satu kalimat dari Liz Wiseman yang adanya di trainingnya dia ya, tentang apa sikap kita pada saat kita menyadari bahwa kita ternyata adalah seorang accidental diminisher gitu ya. Ada kutipan menarik yang diambil oleh Liz Wiseman di bab ini, kutipan dari Edward Wigglesworth. Nah, kalimatnya tuh bilang bahwa we judge others by their doings, but ourselves by our intentions. Maksudnya, mungkin kalau diterjemahkan bebas adalah kita tuh seringkali menilai orang lain pakai perilaku yang kita lihat. Ya, orangnya kita sapa, lalu melengos, kita bilang orangnya nggak sopan. Jadi kita basisnya adalah yang kita lihat. Tetapi ketika kita sendiri melengos ya, kita nggak mau dianggap sebagai orang yang sombong. Karena dalam hati saya kan nggak bermaksud begitu. Jadi ada bias antara kita menilai orang dan menilai diri kita. Nah, mungkin ini dengan kalimat dari Stephen M. Covey ya, dalam bentuk yang berbeda dia mengatakan ya, kita suka menilai orang tuh semata-mata cuman menafsirkan perilakunya saja, kita nggak mencoba memahami niatnya. Tetapi kalau kita menilai diri kita maunya yang dipahami niat kita gitu ya. Jadi ya niatku kan baik, niatku kan untuk perkembangan dia. Nah, jadi kita nggak mau dinilai dari perilaku kita. Padahal kalau ke orang lain kita nilainya perilakunya gitu. Nah, apa maksud dari kutipan ini? Kenapa ditaruh di depan dan kemudian menjadi latar belakang dari bahasan soal accidental diminisher ini? Jadi accidental diminisher itu bentuknya ada perilaku, dan tolong jangan dipahami ini sebagai pengkotak-kotakan orang ya.
ini adalah perilaku yang dalam titik tertentu dia oke, berlebihan dia jadi accidental diminisher. Jadi Liz Wiseman tuh melihat antara accidental diminisher dengan intentional modifier itu seperti kontinum ya. Jadi nggak ada orang yang terkotak-kotak ya, kamu tuh diminisher atau enggak. Kita itu selalu punya potensi menjadi accidental diminisher yang kemudian kalau kita sudah sadari nanti kita bisa bergerak ya, bisa bergerak menjadi intentional modifier. Jadi antara diminisher dan multiplier itu sebenarnya adalah sebuah kontinum. Bukan kutub yang either or begitu ya. Kamu diminisher, kamu multiplier, enggak. Ya, saya punya kecenderungan yang mana, lalu saya bisa bergeser atau berkembang ke arah yang mana. Nah, contoh pertama adalah dalam buku ini itu namanya idea guy. Atau kalau di trainingnya namanya idea fountain ya. Air mancur ide gitu ya. Idea guy itu adalah orang-orang yang punya ide sangat banyak, yang kreatif, inovatif thinker. Dia senang dengan ide-ide istilahnya kayak perdebatan berupa ide-ide yang unik-unik begitu ya. Bagus dong. Di era sekarang orang butuh inovasi dengan cara seperti itu dong. Nah, tapi di sini situasinya adalah ini kebanyakan idenya terlalu inovatif, terlalu kreatif, sehingga kadang-kadang timnya itu kelabakan dengan kebanyakan idenya itu. Mungkin mirip lah, saya kasih contoh misalnya teman-teman itu ngalamin makan di rumah makan Padang gitu ya. Lagi lapar banget ke rumah makan Padang, disuguhin kan modelnya begitu ya, digelar semua gitu. Kadang-kadang kita malah bingung sendiri kan mau makan yang mana gitu. Dan akhirnya kita pilih yang udah biasa aja, ngambil rendang lagi juga. Padahal pilihannya banyak banget gitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi idea guy itu orang yang pemimpin yang idenya sangat banyak, terlalu banyak, saking banyak ide, timnya juga bingung. Nah, apa ciri-ciri? Ini kebanyakan ya, ciri-cirinya itu timnya kayak overwhelmed dengan ide-ide yang baik itu. Nah, saya pernah punya seorang bos yang kayak gitu, yang sangat banyak idenya dan saya sangat mengagumi ya kreativitas beliau. Tapi di titik kita sudah mau eksekusi, idenya bisa berubah lagi. Itu bikin stres kan? Ya kan? Sehingga kami itu dulu sangat tanda kutip ya kalau pakai istilah lebay dikit, traumatik ya. Ketika bos kami itu tiba-tiba datang ke ruangan dengan terburu-buru ya karena dia habis dapat ide, terus kalimatnya bilang gini, saya kepikiran ya. Wah, itu kalau udah ada kalimat itu kita langsung oh, not again ya. Karena biasanya kita udah siap-siap mau mengeksekusi idenya, besok berubah lagi gitu ya. Nah, di situ tuh titiknya ya. Tapi kan tentu saja niatnya pasti baik. Kita nggak mungkin membayangkan orang yang idea guy ini punya niat buruk mengatakan saya akan dengan sengaja membuat tim saya muntah-muntah dengan ide saya. Nggak mungkin. Maksud dia pasti baik. Dan keahlian dia, talentanya mungkin itu. Nah cuman kalau kita kemudian melihat gejala-gejala tim kita overwhelmed dengan ide-ide baru itu ya mungkin itu perlu direm gitu kan. Nah ini ada kutipan bagus kalimatnya. It is easy to get idea lazy around people who are idea rich. Yang terjadi pada idea guy adalah timnya itu jadi idea lazy gitu ya. Jadi pemimpin yang idenya terlalu banyak, anggota timnya malah jadi malas mikir. Karena toh nanti juga bosnya punya ide. Nah gitu ya. Jadi itu accidental diminisher yang pertama. Yang kedua contohnya adalah always on. Ini orang yang dinamis, karismatik, energinya gede, selalu engagementnya tinggi, selalu hadir gitu ya. Selalu punya pemikiran dalam setiap meeting tuh nggak pernah diem aja. Ya, jadi dia kayak orang yang mungkin big personality in the room gitu ya. Nah, problemnya apa? Kalau kebanyakan orang jadi ngerasa bahwa ya udahlah dia aja gitu yang ngomong. Kita mah apa sih? Ah gitu. Jadi karena leader ini always on, energinya nggak habis-habis, padahal kenyataannya kita sebagai timnya tuh ya naik turun energinya, lama-lama kita jadi malas deket dia karena terutama kalau saya lagi agak-agak off gitu ya, agak-agak capek, deket dia jadi males gitu. Sama lah mungkin dengan kita punya temen yang terlalu antusias, ngajakin kita beraktivitas, padahal saat itu kita lagi capek gitu.
Ya kan? Pasti kan bukannya kita ketularan antusias, yang terjadi adalah kita malah menghindar kan gitu kan. Nah, jadi always on itu saja niatnya bagus. Niatnya adalah dia pengen ngasih satu keteladanan gitu. Nah, cuman ketika berlebihan, orang kemudian malah menarik diri. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Kapan always on saya itu sebagai pemimpin berlebihan, jadi accidental limiter adalah ketika orang malah kemudian menarik diri gitu ya. Nanti ini ada irisan dengan beberapa accidental diminisher yang lain ya. Nah, ini kutipannya si Liz menarik nih. Dia bilang begini, when the leader is always on, everyone else is always off. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, kita menjadi accidental diminisher jenis always on kalau sementara kita tuh always on, orang lain malah shutdown gitu ya. Oke, yang berikutnya rescuer, penyelamat. Nah, orang yang merupakan pemimpin yang baik, ya niatnya juga baik, orangnya nice sekali, nggak seneng melihat orang lain susah, nggak seneng lihat orang lain tuh kesusahan, bikin kesalahan atau gagal, sehingga dia selalu berusaha untuk menolong. Nah, kan niatnya jelas baik kan. Jadi ada anak buahnya bingung, dia bantuin, dia bikinin gitu loh. Nah, dia turun gitu. Ini agak beda dengan orang yang pengen kelihatan tampil, bukan ya. Ini lebih betul-betul niatnya tuh baik karena dia nggak tega lihat anak buahnya itu kesusahan. Nah, sehingga ada nuansa yang mungkin ya jadi kayak heroik begitu ya. Nah, tentu saja niatnya baik. Nah, problem muncul ketika usaha dia untuk menyelamatkan itu menjadi berlebihan, sehingga hal-hal yang sebenarnya timnya itu nggak perlu diselamatkan, atau memang timnya itu harus dibiarin nyemplung aja dulu. Ingat kan bahasan sebelumnya bahwa ada kalanya orang tuh harus dikasih challenge ya. Pas dikasih challenge kan ya pasti gagal atau susah atau bingung dulu kan. Dan itu kan ya sebaiknya emang dibiarkan di coaching nanti, tapi pas lagi struggle itu kan biarkan dia mengerjakan dulu kan. Nah, ketika nuansa rescue ini terlalu tinggi, lalu kemudian turun tangan, padahal ini lagi proses belajar, ya lama-lama orang kemudian jadi bergantung, ya kan. Nah, kutupannya Liz Wiseman begini, as leaders, sometimes we are most helpful when we don't help. Justru ya, kadang-kadang sebagai pemimpin itu kita tuh sangat membantu ketika kita nggak terlalu banyak membantu. Justru ketika ya biarkan orang berproses gitu ya. Nah, gitu ya. Itu rescuer. Yang berikutnya namanya pace setter ya. Pace itu tempo. Pace setter berarti orang yang ngeset tempo ya, ngeset standar. Ini orang yang punya achievement orientednya tinggi, always lead by example, selalu bikin standar kinerja yang tinggi, jam kerja, kualitas segala macam sangat tinggi. Bagus dong, niatnya nggak mungkin jelek dong. Nah, problemnya muncul ketika ternyata ada gap yang masih sangat jauh antara dia dengan timnya. Kalau diibaratkan kompetensi ada range-nya ya, dia itu range 1 sampai 10 misalnya, dia itu sudah range 10, timnya level 1. Nah, kalau dia 10, timnya level 8, itu timnya termotivasi. Tapi kalau timnya ternyata masih level 1, padahal dia setting level 10, yang terjadi adalah orang frustasi. Nah, di sini diceritakan Liz Wiseman itu punya jiwa kompetitif, senang olahraga, senang lari terutama. Sampai satu ketika dia senang berkompetisi balap lari sama anaknya yang paling kecil, yang pelan-pelan dia ngamatin anaknya jadi nggak bersemangat. Kenapa? Karena kalah mulu. Ya kan, kalah mulu, ya memang namanya juga masih kecil gitu kan. Sehingga dia berpikir, oh iya ya, kalau gapnya terlalu jauh, orang bukan termotivasi tapi malah frustasi. Nah, pace setter tuh problemnya di situ. Ketika dia punya kecenderungan untuk ngeset standar yang sangat tinggi, tapi ketinggian gitu, nggak mempertimbangkan timnya yang memang harusnya bertahap naikinnya. Jadi misalnya tadi ya ada 10 level kemampuan, timnya baru level 1, ya dia set standarnya jangan 10 dulu, mungkin 4 dulu, 3 dulu gitu kan. Nggak ada tantangan, tetapi timnya masih bisa ngejar gitu. Ada satu quote di sini yang menarik adalah
uh, what actually happens when the leader speeds out ahead. Apa yang terjadi ketika leader itu cepat gitu gerakannya? Do others pick up the pace or do they fall behind? Kira-kira orang akan ngikutin dia atau malah mundur. The effect is subtle. Efeknya nggak kerasa. The leader is half right. People do take notice. Jadi tujuan dari leader yang pace setter itu kan supaya orang tuh ngelihat ya, ngelihat contoh. Ya betul. People itu do take notice. They catch on, but they rarely catch up. Orang itu ngelihat, merhatiin, tapi amat jarang bisa ngikutin, sehingga paling banter cuman, ya bos gue sih hebat lah. Iya emang keren banget sih. Tapi nggak terinspirasi buat ngikutin gitu. Karena apa? Kejauhan. Gitu ya. Mungkin kalau pakai umpamaan, ada orang baru mulai belajar bela diri sabuk putih gitu. Ya kan, terus langsung diikutin lomba kumite, ya bukannya semangat berlatih ya malah bonyok gitu. Habis itu nggak mau kita latihan lagi, gitu ya. Nah, ada kutipan dari Liz Wiseman nih soal pace setter ini. As leaders, katanya sometimes the faster we run, the slower others walk. When leaders set the pace, they are more likely to create spectators than followers. Ini nohok banget nih ya. Jadi sebagai pemimpin katanya kadang-kadang pada saat kita berlari terlalu cepat, pala orang lain tuh jadi pengen jalan aja karena putus asa gitu, udahlah nggak bisa ngikutin. Nah, seringkali kalau leader itu set pace yang terlalu tinggi, bukannya menciptakan pengikut, artinya bukannya bikin orang ngikutin dia, paling banter dia hanya menciptakan apa tuh namanya? Fans club ya, spectator penonton gitu yang nepokin tangan, ayo Pak semangat gitu ya. Tapi nggak pengen ikut gitu. Nah yang berikutnya namanya rapid responder. Ini orang yang ngerespon dengan cepat gitu ya. Jadi quick to take action. Ya, jadi orang yang sangat agile, orang yang wah kalau membalas email itu mungkin hitungannya cuma 1-2 menit, orang email langsung dibalas gitu ya. Balas WA juga begitu. Balas WA di jam 3 pagi gitu ya. Jadi sangat cepat, ngasih standar tinggi dalam hal merespon. Nah, problemnya apa? Ya ada kemiripan dengan pace setter. Orang yang jadi anak buahnya atau anggota timnya kan kadang-kadang tidak secepat itu ya dalam merespon. Mungkin butuh waktu. Nah, si rapid responder ini seringkali dia tidak bermaksud gregetan juga, cuman ya karena kecepatan yang merespon tadi, sementara anak buahnya masih mikir, ya akhirnya anak buahnya nggak sempat untuk menunjukkan kinerjanya kan, dan lama-lama ya putus asa. Antar juga dibalas sama bos gua, gitu kan. Nah, itu satu sisi. Nah di sisi lain, nah ini ada yang bagus nih, saya baru dapat juga nih di bab ini ya. Di sisi lain, ternyata efek samping rapid responder itu suka nggak disadari. Jadi katanya Liz Wiseman, rapid responder itu can create activity traffic jam across his organization. Jadi aktivitas kerja itu kan ngalir ya, ada bisnis proses yang ngalir gitu. Nah itu seringkali aja jadi numpuk karena orang ini terlalu cepat. Misalnya ada SLA 2 hari. Nah dia selalu ngerespon dalam setengah hari. Bagiannya udah selesai itu, kirim ke orang lain. Ya padahal SLA-nya 2 hari udah dihitung tuh kan. Kan jadi numpuk gitu di tempat proses yang berikutnya kan jadi numpuk. Nah, gitu. Jadi because he responds to problems and questions quickly, he releases a lot of decisions into the workflow of his team. Jadi orang tuh overwhelmed karena ya terlalu banyak, terlalu cepat. Gitu. The leader reacts quickly, but people around him tend to react slowly if at all. Jadi leadernya pengen cepet-cepet, akhirnya orang lain malah bergerak lebih lambat karena ia nggak sempet bisa ngikutin kecepatan dia. Kadang-kadang malah nggak ngerjain sama sekali ya. Nah berikutnya adalah optimis. Bagus dong optimis. Nah tapi problemnya di mana? Problemnya adalah di sini ada contoh dari Liz Wiseman ketika dia itu kerja di sebuah tim yang kemudian ada kayaknya sih mungkin koleganya ya.
Jadi si Lewis Wesman tuh mengakui bahwa dia tuh punya accidental diminisher tipe optimis ini. Dia orang yang sangat optimis dengan banyak hal gitu ya. Semangatnya sangat positif. Sehingga dia suka kalau ada problem apapun, tantangan apapun, dia selalu suka pakai kalimat apa susahnya sih? How hard can it be ya gitu ya. Apa susahnya sih gitu. Itu sesuatu yang bagi dia tuh works dan selama ini membuat dia bisa mengatasi banyak tantangan. Nah, problemnya muncul ketika dia dapat feedback dari koleganya untuk bilang, bisa nggak lu jangan ngomong, kamu jangan pakai kalimat itu, kenapa? Ya karena yang kita kerjain ini emang susah. Justru orang-orang perlu menyadari ini tuh susah, so kita harus belajar, harus hati-hati, harus serius. Sebab kata-kata yang terlalu optimis tadi itu tuh kadang-kadang melalaikan orang atau membuat orang nggak menerima bahwa kenyataannya susah gitu. Jadi saya jadi berpikir ya bahwa kata susah itu memang diciptakan ada gunanya gitu. Kata susah itu memang untuk mewakili hal-hal yang memang tidak semudah itu. Ya kan? Contoh lah misalnya kalau kita pakai perumpamaan ya. Orang masak rendang. Itu yang enak memang lama. Memang lama, ngaduknya tuh lama, diputer-puter gitu lama. Emang butuh waktu. Enggak, kalaupun sekarang ada bumbu rendang instan gitu ya, itu bumbunya doang, tapi masaknya tetap begitu. Kalau mau dagingnya enak, empuk, meresap, emang kayak gitu, nggak bisa bercepat. Orang kalau melahirkan ya 9 bulan, 10 hari normalnya, walaupun prematur ya itu kejadian tidak umum, more or less 9 bulan, nggak bisa jadi 3 bulan juga gitu. Nah, jadi emang orang hamil itu juga kebanyakan akan mual-mual itu selama 3-4 bulan. Emang begitu. Itu loh ya. Jadi di dunia ini memang kenyataannya ada hal-hal yang susah. Nah, optimis ini maksudnya baik, pengen ngasih semangat ke orang, tapi seringkali tadi tuh menafikan bahwa ada hal-hal yang harusnya diperlakukan dengan perlahan-lahan, serius, sungguh-sungguh, karena emang ini nggak mudah gitu. Nah, gitu ya. Jadi optimisme itu tidak selamanya baik gitu ya. Nah, the protector yang berikutnya ya. Protector ini mungkin agak mirip-mirip kayak rapid responder tadi atau rescuer ya. Tapi bedanya di sini. Kita pengen tahu kenapa orang suka jadi protector ya. Terutama manajer atau pemimpin. Often managers katanya have a better understanding of the darker forces that exist inside the organization and they assume that this is their burden to bear. Jadi para manajer itu seringkali kan tahu ya, dia ikut meeting-meeting manajemen, jadi tahu ada sisi-sisi belakang layar lah ya, yang timnya nggak tahu dan dia pengen menyelamatkan timnya dari hal-hal kayak gitu. Gitu ya. Dia pengen timnya nggak mengalami kesusahan itu. Ya sama kayak orang tua juga ya. Orang tua tahu hidup ini nggak mudah, lalu dia pengen timnya itu, anaknya itu tidak mengalami kesusahan kayak dia. The protector worries that if his people are exposed to the harsh reality, they might become tainted or disillusioned and decide to leave for greener pasture. Jadi takutnya kalau orang melihat kenyataan yang nggak menyenangkan itu, akhirnya orang-orang pada pergi gitu. Makanya dia berusaha untuk melindungi, udah gua aja, udah saya aja. Karena nanti kalau salah, kamu yang kena, abis itu nanti bos kita marah segala macam. Nah, problemnya dengan niat baik ini adalah ketika, kita kembali ke bahasan sebelumnya, ketika sebenarnya timnya sudah mampu untuk mengatasi itu. Dan tidak pernah dihadapkan kepada kenyataan tadi. Kan ya timnya nggak terekspos dengan tantangan yang sebenarnya dia bisa latihan untuk mengatasi itu kan. Jadi anggota timnya udah senior, presentasiin kerjaannya dia ke direksi. Direksinya kita tahu orangnya suka nyelepet seenaknya kadang-kadang. Tapi kan kalau kita pengen dia berkembang ya memang harus dihadapkan pada situasi kayak gitu. Kalau kemudian akhirnya terlalu banyak saya bantu, terlalu saya lindungi, atau bahkan nggak saya kasih kesempatan saya sendiri yang maju, justru karena pengen melindungi tim saya, ya dia akan terdiminish dong. Dia harus menerima kenyataan bahwa nanti di dunia nyata memang ada bos semacam itu dan you have to deal with that gitu.
Nah, if leader continually protects people from danger, they never learn to fend for themselves. Kalau orang atau orang tua juga ya terlalu sering melindungi, ya orang yang dilindungi, anaknya, timnya itu nggak pernah bisa cukup baik melindungi dirinya sendiri gitu. Yang berikutnya the strategist, orang yang sangat visioner, strateginya itu jauh, panjang, big thinker gitu ya. Efek sampingnya adalah tim-tim yang belum terlatih untuk berpikir besar itu lama-lama ngerasa pemikiran ini ngawang-ngawang, dia nggak dapet, dan ya udahlah bagian itu bos kita aja gitu. Nah, tentu saja strategi itu penting ya. Big picture itu penting, tetapi seringkali itu juga butuh diterjemahkan ke dunia nyata supaya orang-orang nangkep ya narasinya tuh ke arah mana. Yang kedua, ya kalau kita mau memultiply tim, ya jangan kita sendiri yang bikin big picture, ajari tim untuk berpikir panjang, berpikir visioner. Tim-tim kita yang biasa di lapangan itu kan konkret-konkret aja mikirnya kan. Kalau kita mau multiply mereka, ya kita harus ajari, jangan kita yang mikirin gitu. Nah itu ada quote-nya ya, if you've built a reputation as a big thinker, don't be surprised if people save the big thinking for you. Jangan kaget kalau tim akhirnya mikirnya ya terus-terusan konkret aja, karena mereka berpikir ya nanti bagian gede-gedenya, visi-visinya kan buat kita gitu. Yang terakhir adalah perfeksionis. Nah, ini kita mungkin agak familiar ya. Orang itu butuh punya keinginan untuk bikin apa-apa tuh bagus, jadi nggak ngasal. Jadi some degree of perfectionism itu penting, ya kan? Tapi ketika ini kelewatan, ketika perfeksionisme itu diletakkan pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak lagi esensial, itu bikin tim frustasi, terutama tim yang tidak terlalu seperfeksionis itu, gitu ya. Maka sometimes ada quote bagus nih ya, sometimes a 90% solution executed with 100% ownership is better than getting it 100% right with a disengaged team. Lebih baik kita mengeksekusi keputusan atau ide yang sebenarnya nggak sempurna amat, cuma 90%, tapi tim kita tuh engage. Karena apa ya? Mereka merasa bagian dari tugas itu. Nah, soalnya kalau kita terlalu pengen sempurna, lama-lama mereka disengage, ya percuma. Nah, jadi percuma membiarkan tim kita disengage gara-gara kita pengen sempurna gitu ya. Nah, itu beberapa tipe-tipe accidental measure. Yang paling penting kata Liz Wiseman, tadi sempat saya singgung bahwa antara accidental diminisher dengan intentional multiplier itu kontinum ya. Kita nggak bisa tidak menjadi accidental diminisher, pasti ada. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari kita itu sedang berada di perilaku yang mana gitu ya, kelewatannya, berlebihannya, baru kemudian nanti kita latih ya, kira-kira perilaku intentional multipliernya yang mana gitu yang bisa kita latih. Nah, caranya gimana tuh? Cara menyadarinya. Ada contoh yang bagus di sini bahwa kita itu bisa minta masukan dari orang lain. Nah, tetapi kalaupun tidak begitu, paling tidak ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan secara reflektif kepada diri kita sendiri. Pertama adalah, how might I be shutting down the ideas and actions of others despite having the best of intentions? Perilaku saya yang mana ya? Yang kira-kira tanpa saya sadari, mungkin karena niatnya baik, itu justru membuat ide-ide orang lain nggak keluar. Nah, itu bisa kita renungkan. Yang kedua, what am I inadvertently doing that might be having a diminishing impact on others? Apa tepatnya hal yang saya lakukan yang tentu saja maksudnya oke, maksudnya bantuin orang, nyelamatin orang, tapi kenyataannya adalah punya efek samping menurunkan kecerdasan kolektif dari tim saya atau orang lain.
Mereka jadi nggak mikir, jadi nggak engage, mereka jadi menyerahkan semuanya kepada saya. Mereka juga mungkin nggak sadar bahwa mereka terdiminish ya, gitu ya. Yang ketiga, how might my intentions be interpreted differently by others? What messages might my action actually be conveying? Tindakan-tindakan mana yang saya lakukan niatnya baik tapi seringkali dipersepsi negatif oleh orang lain. Misalnya contoh tadi ya, rapid responder itu niat saya baik supaya nggak ada pekerjaan yang tertunda, tapi mungkinkah itu dimaknai berbeda oleh orang lain gitu ya. Terakhir adalah what could I do differently? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Dari semua kebiasaan saya, mana yang bisa sebenarnya saya ubah gitu ya. Nah, di buku ini tuh bagus sekali ya, karena nanti ada appendix yang menjelaskan ya tentang satu, perilaku accidental diminisher, kemudian habis itu niat baiknya apa gitu ya, kenapa dia muncul, kenapa dia saya lakukan. Tapi kalau dilakukan terus kira-kira hasil akhirnya seperti apa, dan learning experience yang seperti apa yang bisa saya lakukan atau saya latih. Nah, contohnya misalnya ya, saya adalah seorang yang ternyata menyadari perilaku saya itu protektor ya. Niatnya mungkin tentu saja adalah to keep people safe from political forces in the organization. Ya udahlah, biar orang tuh nggak usah susah-susah berpolitik di kantor ya. Tapi akhirnya orang jadi tidak bisa untuk membela dirinya sendiri gitu kan. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah nanti ada latihan namanya make space for mistakes. Jadi berlatih untuk menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbuat kesalahan. Ya samalah kayak kita ngajarin anak naik sepeda gitu ya. Kan tentu saja kalau belum bisa ya atau baru belajar, kita ngajarinya nggak di jalan besar dong, ngajarinnya kan di taman gitu ya. Mungkin di area yang nggak banyak kendaraan, lalu lalang, nggak banyak orang juga. Itu kan sengaja kita pilih area itu karena disitulah anak kita bisa salah, bisa jatuh, ya ada risikonya, tapi kan nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kata kunci utamanya adalah bagaimana kita menyadari apa perilaku accidental diminisher yang saya lakukan, kemudian apa yang mau saya latih untuk mengkompensasinya. Karena dia bergerak dalam kontinum sebenarnya. Oke, sampai sini dulu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.